أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita semua bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita tahu bahwa ketakwaan itulah yang akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan bulan ini kita sudah masuk di pertengahan bulan Sya'ban. Kalau Imam Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan menanam kebaikan. Bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami kebaikan, dan bulan Ramadan itu bulan untuk memperoleh hasil kebaikan pada bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan kita saum, tidak ada sesuatu amal yang paling besar menjadi penyebab kita menjadi orang bertakwa selain saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat la'allakum tattaqun oleh Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya mengatakan fa inna siyama min akbari asbabi taqwa. Puasa itu merupakan sebab terbesar untuk melahirkan ketakwaan. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan ketakwaan semua, dan sehingga kita bisa meraih tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara karakteristik orang yang bertakwa itu adalah orang yang memperhatikan pesan-pesan Allah dengan baik. Dan pesan Allah itu salah satunya adalah berbuat baik kepada tetangga. Tetangga, walaupun nanti definisinya memiliki perselisihan para ulama, perbedaan pendapat, tapi kita melihat bahwa diktum Al-Quran menyebutkan kita harus berbuat baik kepada tetangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita pada ayat yang tadi saya baca di awal khutbah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullah, dan beribadahlah kalian kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian musyrik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, hendaklah kalian berbuat ihsan kepada orang tua. Wa bidil qurba, berbuat ihsan juga kepada karib kerabat. Wal yatama, berbuat ihsan juga kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan berbuat ihsan juga kalian kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan berbuat ihsanlah kalian kepada tetangga dekat. Wal jaril junub, dan hendaklah kalian juga berbuat ihsan kepada tetangga jauh. Wassahibi bil jans, dan hendaklah kalian juga
berbuat ihsan kepada teman sejawat, wabis sabil, dan kalian berbuat ihsan kepada orang-orang ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Wa ma malakat aymanukum, dan hendaklah kalian berbuat ihsan kepada hamba sahaya yang kalian miliki. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, Allah tidak menyukai, tidak mencintai, man kana mukhtalan fakhura, kepada orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Kalau kita perhatikan ayat ini, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, beribadah kepada Allah itu tidak akan pernah bisa sempurna tanpa membebaskan diri dari syirik, dan kemudian dilanjutkan untuk melakukan ibadah sosial secara nyata. Kemudian Allah merinci siapa saja di antara orang-orang yang harus mendapatkan kebaikan sosial dari kita. Nah, salah satunya adalah tetangga. Jadi berbuat baik kepada tetangga itu adalah diktum Al-Quran, perintah Quran. Maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan ketika kita sudah berbuat baik kepada tetangga. Ibnu Abbas itu ketika menafsirkan ayat ini, beliau membagi tetangga itu menjadi dua, yang disebut dengan wal jari dzil qurba. Itu kata Ibnu Abbas adalah tetangga yang memiliki kedekatan kita secara nasab, itu berarti adik kakak dan sebagainya. Dan tetangga jauh itu kata Ibnu Abbas adalah orang yang tetangga yang asing, yang tidak punya keterkaitan dengan nasab dengan kita. Saya kira ini merupakan tafsir dari para ulama untuk memberikan makna kepada kita untuk memahami ayat tersebut. Beda lagi dengan Ikrimah, muridnya Ibnu Abbas, kemudian Mujahid, Maimun bin Mahran, Ad-Dhahab, Zaid bin Aslam, Muqatil bin Hayat, dan Qatadah serta Abu Ishaq. Mereka ini menafsirkan al-jar dzil qurba itu adalah tetangga muslim, dan al-jar al-junub itu adalah tetangga yang bukan muslim. Jadi artinya kalau kita mengambil intisari, pokoknya yang namanya tetangga itu kita harus berbuat baik. Tetangga jauh, tetangga dekat, muslim atau non-muslim, itu punya hak sebagai tetangga yang harus diberikan haknya dengan baik oleh kita. Batasan tetangga itu sejauh mana? Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pun melahirkan beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Imam Al-Auza'i dan Ibnu Hisham itu membatasi tetangga itu hanya 40 rumah ke seluruh arah. 40 rumah di samping kanan kita, 40 rumah di samping kiri kita, depan dan belakang kita, semua arah. Itu pendapat dari Imam Al-Auza'i dan Ibnu Syihab. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, memiliki pendapat bahwa yang disebut tetangga itu adalah siapa yang mendengar azan dari masjid yang digaungkan di masjid kita, itulah tetangga kita. Ada juga yang berpendapat bahwa tetangga itu adalah orang yang tinggal bersama kita dalam sebuah kota atau satu desa, satu daerah. Ini sangat luas juga. Tetapi kalau kita lihat pendapat Ibnu Arabi, beliau membagi tetangga itu menjadi 3. Tetangga muslim, tetangga non-muslim, tetangga muslim dan kerabat. Ini artinya walaupun banyak pendapat tentang batasan tetangga, memberi makna buat kita semua, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, agar kita benar-benar berbuat baik kepada tetangga. Pertanyaannya, kenapa kita harus berbuat baik kepada tetangga? Kita akan menjawab pertanyaan itu dengan beberapa hadis Rasulullah SAW. Kenapa kita harus berbuat baik kepada tetangga? Rasulullah menjelaskan bahwa berbuat baik kepada tetangga itu merupakan tanda keberimanan seseorang. Jadi variabel kalau kita bisa melihat keimanan seseorang itu
dilihat bagaimana dia bisa respect, bisa berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Indikasi keberimanan seseorang menurut hadis ini, riwayat Muslim dan Bukhari ini menjelaskan bahwa berbuat baik pada tetangga. Jadi indikasi iman kita baik atau tidaknya sejauh mana kita bisa memperhatikan tetangga kita dengan batasan-batasan tentunya yang disebutkan tadi. Yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik kepada tetangga? Rasulullah SAW mengatakan, orang yang menyakiti tetangga itu tempatnya di neraka. Ini sangat luar biasa. Jadi orang yang menyakiti tetangga itu tempatnya di neraka. Kan sangat berat sekali. Ketika Abi Yahya Maula Ja'dah berkata, "Sami'tu Abu Hurairah." Aku mendengar Abu Hurairah yaqulu berkata, "Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," dikatakan kepada Rasulullah, diceritakan kepada Rasulullah, "Inna fulanatan tusalli laila wa tasumma." Nah, ada seorang perempuan ya Rasulullah yang sholat malam dia sangat rajin dan dia juga saum di siang harinya. Wa fi lisanha syai'un yu'li jirana salita. Tapi lisannya senantiasa menyakiti tetangganya. Rasulullah kemudian menjawab, "La khaira fiha hiya finnar." Dia tidak punya kebaikan perempuan itu. Salat malam tiap semalam dilakukan, tiap hari dia saum, tapi menyakiti tetangga, kata Rasulullah, "La khaira fiha." Dia tidak punya kebaikan. Hiya finnar, kata Rasulullah, orang itu berada di dalam neraka. Wa qila lahu, kemudian disebutkan kepada Rasulullah, "Inna fulanatan tusallil maktubah." Ada seorang perempuan yang hanya bisa salat wajib saja. Wa tasum Ramadan, bahkan dia hanya saum Ramadan, jarang dia melakukan saum sunnah. Wa tatasaddaq bil athwar, bahkan dia pun kalau sedekah dengan hal-hal yang sangat sederhana. Walaysa la syai'un ghairuhu wa la yu'dhi wa la tu'dhi ahad. Dan dia tidak memiliki sesuatu apapun selain itu dan dia tidak menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, "Hiya fil jannah." Dia berada di dalam surga. Jadi ketika kita menyakiti tetangga, berbalik seperti kita berbuat baik kepada tetangga. Kalau berbuat baik kepada tetangga itu adalah indikasi keberimanan kita, tetapi begitu kita menyakiti tetangga kita, kita berada di dalam neraka. Kenapa kita harus berbuat baik kepada tetangga? Kemudian Rasulullah pun menegaskan, ternyata tetangga itu bagaikan ahli waris, bagaikan ahli waris. Betapa seringnya kata Rasulullah, "Mazal Jibril yusini bil jar." Tak henti-hentinya malaikat Jibril memberikan wasiat kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sampai aku menyangka bahwa tetangga itu harus diberi waris. Artinya betapa banyaknya hak-hak tetangga yang harus ditunaikan oleh tetangga. Malah Rasulullah SAW juga mengatakan, kenapa kita harus berbuat baik kepada tetangga? Rasulullah mengatakan, "Wallahi la yu'min." Demi Allah seseorang itu tidak beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah seseorang tidak beriman kepada Allah. Wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman kepada Allah. Qila wa man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman kepada Allah itu? Rasulullah kemudian menjawab, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman karena kejahatan dia. Jadi orang yang membuat tetangganya tidak aman, kata Rasulullah, itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa memuliakan tetangga kita.
Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah kedua ini jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abdullah bin Amr, Rasulullah mengatakan, khairul ashab indallah khairuhum li sahibi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah sahabat yang paling baik kepada sahabatnya. Wa khairul jirani indallah khairuhum li jari. Dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik kepada tetangganya. Bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga? Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi mengatakan, tamamul husnil jiwar fi arba'ati asya. Kesempurnaan kita berbuat baik kepada tetangga itu, kata beliau, ada 4 hal. Yang pertama, ayyuwasihi bima indah, menyantuni tetangga dengan apa yang kita miliki. Kalau kita miliki sesuatu, santuni tetangga dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, la yatma'a fi ma indah. Dan kedua, kita tidak akan pernah mengharapkan apa yang dimiliki tetangga. Kita jangan iri kepada apa yang dimiliki oleh tetangga kita. Dan yang ketiga, ayyamna'a adzahu anhu, menahan diri dari perbuatan menyakiti tetangga. Sedikit pun jangan menyakiti tetangga. Dan yang terakhir, warabi ayasbira ala a'lahu, bersabarlah apabila ada tetangga yang menyakiti kita. Itu pesan dari Abu Lais As-Samarqandi. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang bisa berbuat baik kepada tetangga kita. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di hari Jumat ini Allah mengabulkan segenap doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma adfa' 'anna al-ghalaa'a wal wabaa'a wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batana an baladina hadha Indonesia khususatan wa an sa'iri biladil muslimina 'amatan ya rabbal 'alamin. Allahumma aslih ahwalal muslimin wa arkhis asra'ahum
وأمنهم في أوطانهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم إنا نسألك أن تحرر مسجد الأقصى وأرض فلسطين. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغدر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من آونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أنزل إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم ارحم بهم وارحمهم وأخرجهم من الضيق والوصال. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود ومن آونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد سهمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله